semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya lagi nyiapkan bahan-bahan untuk sambal. Ini tuh ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting. Kemudian untuk cabai merahnya mau saya patah-patahin lebih kecil lagi agar nanti lebih gampang dicoper. Ini rencananya saya mau masak sambal cumi ya teman-teman. Jadi nanti untuk cabenya ini mau saya chopper kasar aja agar ada teksturnya gitu. Dan ini nanti mau saya campur dengan pete. Nah teman-teman ini tuh dikira-kira aja ya banyaknya tergantung sesuai selera masing-masing dan tingkat kepedasannya juga boleh disesuaikan. Kemudian untuk bawang-bawangnya juga di sini tuh mau saya iris, tapi bukan iris tipis-tipis gitu ya teman-teman, agak dipotongin kasar gitu agar nanti lebih gampang dicoper. Sebenarnya bisa sih ya langsung dimasukin gini, cuman nanti takutnya terlalu halus ya untuk cabai merahnya. Jadi ini tuh saya potong-potongin seperti ini biar nanti halusnya bersamaan. Nah ini tuh udah hampir selesai, kayaknya udah selesai ya teman-teman, tinggal satu lagi. Dan di sini tuh untuk bahan lainnya ada setengah buah bawang bombay dan satu buah tomat yang ukuran sedang. Kemudian ini juga ada serai dan ada daun salam, daun jeruk itu masing-masing 2 lembar. Nah ini tuh ada pete ya teman-teman yang sudah saya belah-belahin kemudian udah saya cuci. Itu tadi petenya saya beli yang kupas ya. Nah di sini tuh saya mulai iris terlebih dahulu untuk bawang bombay ya teman-teman karena ini nanti mau saya tumis dulu. Dan untuk tomatnya juga enggak saya haluskan ya atau enggak saya chopper, ini tuh saya potong dadu seperti ini aja. Oh iya teman-teman semua, apa kabarnya nih? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Nah teman-teman ini tuh udah selesai diiris, kemudian ini mau saya wadahin dulu karena talenannya ini mau saya pakai ya untuk motong si cumi. Nah ini dia teman-teman cuminya, ini besar banget ya, saya aja sampai bingung motongnya itu harus dari mana duluan. Dan ini tuh cuminya masih sama ya teman-teman yang dibawa adik saya kemarin dari laut. Alhamdulillah kemarin dia tuh bawa cuminya lumayan banyak dan lumayan besar-besar. Kalau biasanya dia bawain cumi yang kecil-kecil yang dimasukkan ke dalam botol aqua itu, ini tuh besar-besar banget ya teman-teman. Saya aja baru kali ini tuh makan cumi sebesar ini, karena seperti yang kita tahu ya, harga cumi ini tuh mahal banget, apalagi yang gede seperti ini teman-teman. Nah ini tuh udah saya garit-garit, lalu saya potong ya. Kemudian nanti saya bagi dua lagi teman-teman, karena menurut saya ini tuh udah saya potong seperti ini aja masih terlalu besar. Nah, ini tuh udah selesai ya teman-teman semuanya dan hasilnya segini. Ini tuh satu piring ya dapatnya, padahal ini tuh tadi dari 2 cumi aja, satu yang besar dan satu yang sedang. Lalu di sini tuh saya rebus sedikit air panas ya karena nanti si cuminya itu mau saya celur. Dan di sini juga saya mau masak ikan goreng ya teman-teman karena anak-anak itu takutnya nanti nyariin ikan karena lagi doyan-doyannya ikan goreng nih untuk saat ini. Ikannya ini saya tambahin garam lalu saya remas-remas ya teman-teman karena ini tuh ikannya sudah nggak segar lagi, agak berlendir gitu dan matanya juga sudah merah ya. Udah saya remas-remas kemudian saya cuci, lalu di sini tuh saya nyari-nyari bumbu racik gitu ya teman-teman. Dan ternyata bumbu raciknya itu nggak ada, lalu di sini tuh ada kunyit bubuk, saya tambahkan aja kunyit bubuk sedikit gitu. Kemudian saya tambahkan juga dengan ketumbar bubuk, kebetulan ada gitu ya ketumbar bubuk. Ini tuh ketumbar bubuknya tinggal sedikit ya, langsung saya habiskan aja semua teman-teman. Dan saya buang langsung sampahnya. Terus saya tambahkan juga dengan sedikit lada bubuk. Untuk lada bubuknya sedikit aja, takutnya nanti anaknya kepedasan. Terus di sini tuh saya entah nyari apa lagi, rupanya nggak ada ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit garam, lalu saya tambahkan juga sedikit kaldu ayam. Nah, ini tuh udah saya kasih bumbu semua ya teman-teman. Lalu ikannya di sini mau saya remas-remas, mau saya pijit-pijit sedikit gitu ya agar nanti si bumbu yang saya tambahkan ini lebih meresap lagi. Ini ikannya masih sama ya teman-teman yang dibawain adik saya dari laut. Dia itu posisinya atau jabatannya di sana itu sebagai kuanca ya teman-teman. Jadi kalau dia pulang itu selalu dapat ikan makan.
Jadi kalau dia pulang ke rumah itu selalu bawa ikan. Tapi itu tadi teman-teman tergantung, kadang ikannya bagus, kadang ikannya masih segar, dan kadang juga ikan itu besar-besar, ikan kembung itu besar-besar banget gitu ya, dan kadang juga kecil-kecil atau rusak seperti ini ya. Tapi tetap syukuri aja ya teman-teman, alhamdulillah. Nah ini tuh saya mau goreng ikannya, jadi untuk nasinya yang didandang ini udah mateng, jadi saya turunkan dulu atau saya pindahkan. Dan di sini tuh saya nyari-nyari kuali atau wajan ternyata nggak ada ya teman-teman, masih belum digantung atau belum disusun gitu ya untuk piring-piringnya. Di sini saya tambahkan untuk minyak jelantah aja, ini bekas ikan goreng kemarin ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi karena kurang itu mau saya tambahin sedikit minyak lagi teman-teman. Nah, ini tuh setelah saya tambahin minyaknya, di sini tuh saya mau langsung refill ya, teman-teman. Karena kebetulan kemarin itu juga saya udah beli minyak tapi belum saya refill ya. Nah, ini tuh 1 liternya masih 14.000 ya, teman-teman. Harga minyak di daerah kalian berapa nih 1 liternya yang minyak kita? Nah, ini udah selesai saya refill, kemudian ini tuh saya biarkan aja ya dulu agar nanti si minyak dari corongnya ini benar-benar turun ke bawah. Ini tuh saya tempatkan di sini aja ya teman-teman dan nggak sengaja tangan saya itu nyenggol dandang yang masih panas dan lumayan sakit juga ya teman-teman kayak nyetrum gitu. Nah, ini tuh saya mau masukkan ikan, tapi ternyata si sudip atau si sutilnya ini bengkok ya, jadi mau saya luruskan dulu. Kemudian saya tambahkan aja ikannya ke dalam wajan atau saya masukkan gitu ya teman-teman. Seperti biasa, saya tuh kalau goreng ikan itu selang-seling ya, agar lebih cepat mateng. Dan itu saya goreng ikannya itu 2 sesi ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk air yang saya naikkan tadi udah mendidih yang untuk nyelur si cumi. Dan cuminya ini langsung aja saya masukkan ya teman-teman. Ini sebentar aja dimasaknya, nggak usah terlalu lama takutnya nanti jadi alot ya. Ini dibolak-balik seperti ini aja, udah langsung bisa dimatikan aja untuk kompornya dan langsung saya tiriskan airnya. Nah teman-teman ini tadi corongnya juga sudah tiris, kemudian minyaknya saya tutup dan saya tempatkan di rak yang di atas ya, tempat minyak makan, agar nggak berantakan gitu ya. Dan di sini tuh lagi-lagi saya ngambil untuk chopper karena di sini tuh saya mau menghaluskan si cabe untuk sambal cuminya tadi ya. Cabenya ini dicoper kasar aja ya teman-teman, tapi boleh sih disesuaikan dengan selera masing-masing ya, boleh diulek, boleh di blender, ya tergantung seleranya masing-masing lagi ya. Kalau saya sih lebih suka dicoper kasar gini ya, jadi bertekstur gitu nanti sambalnya. Dan ini tuh saya pantau ya teman-teman, udah sesuai belum sama tingkat kehalusannya atau tingkat kekasarannya gitu ya. Jadi ini tuh udah sesuai, jadi langsung aja saya matikan untuk si choppernya dan saya taruh aja. Nanti saya sisihkan di mangkok ya teman-teman. Dan ini tadi saya udah panaskan minyak dan udah benar-benar panas banget. Kemudian si cuminya ini saya oseng-oseng sebentar ya, nggak terlalu lama karena tadi juga udah dicelur. Jadi fungsinya itu dicelur supaya nanti si cuminya ini nggak lompat sana sini ya, nggak meletup-letup gitu untuk minyak makannya. Karena kalau dia meletup-letup lumayan susah juga ya teman-teman, sakit gitu di badan dan bisa lompat ke sana kemari gitu. Nah, ini juga udah selesai teman-teman, langsung aja saya angkat untuk cuminya ini, karena nggak usah terlalu lama-lama ya, nanti jadinya nggak enak gitu ya, keras gitu untuk teksturnya. Lalu teman-teman di sini tuh saya langsung aja tumis si bawang bombay, ini bawang bombaynya tadi sedikit aja ya, separoh. Saya tumis, sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Kemudian saya tambahkan juga serai yang sudah digeprek lalu disimpulkan, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya. Kemudian saya tambahkan tomat yang sudah saya potong dadu tadi ya teman-teman. Dan ini saya tumisnya itu sebentar aja, yang penting aromatiknya itu udah benar-benar wangi ya. Kemudian saya tambahkan untuk cabai yang sudah saya chopper kasar tadi ya teman-teman, ini tuh kelihatan masih kasar banget ya. Tapi boleh disesuaikan ya teman-teman, kalau kalian timnya itu yang suka halus, boleh disesuaikan. Kalau misalnya kalian timnya suka diulek, ya boleh juga disesuaikan.
Saya sebenarnya tim ulek ya teman-teman, kalau untuk blender itu hanya untuk bumbu-bumbu halus seperti bumbu gulai, bumbu rendang, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk nyambal-nyambal saya juga lebih doyan yang di chopper atau yang diulek gitu. Ini tuh langsung saya masukkan petenya ya teman-teman, kemudian saya tumis, ini tuh wangi banget ya, wangi dari petenya, wangi dari aromatiknya, ini nambah selera makan aja. Lalu di sini tuh saya tambahkan sedikit air, kemudian saya tunggu sampai si airnya ini benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan ini tuh airnya sudah mendidih, saya tambahkan aja langsung untuk permicinan. Di sini tuh saya tambahkan garam itu sekitar 1 sendok teh. Kemudian saya tambahkan juga sasa itu setengah sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh juga teman-teman. Lalu ini tuh saya aduk-aduk ya agar si micinnya itu tadi tercampur rata. Kemudian saya masukkan untuk cuminya, lalu saya oseng-oseng sampai benar-benar merata. Ini saya oseng-osengnya nggak lama-lama ya teman-teman, ini juga sudah mateng karena tadi cuminya juga sudah dicelur dan sudah digoreng sebentar ya. Jadi ini tuh mau saya tes rasa dulu teman-teman seperti biasa, kadang saya tes rasanya itu menggunakan sendok, kadang juga menggunakan tangan ya. Dan ini alhamdulillah sudah mateng. Kemudian di sini saya lanjut untuk masak bening dulu ya teman-teman, karena kalau nggak ada sayur rasanya ada yang kurang gitu ya. Ini saya bening kol aja teman-teman yang simple, sedikit aja ya, saya tutup sebentar, kemudian saya tambahkan juga untuk tomat dan irisan daun bawang. Ini juga enak ya teman-teman kalau ditambahkan dengan bawang goreng, tapi karena saya udah keburu lapar, di sini tuh nggak saya tambahkan bawang goreng lagi. Untuk permicinannya di sini tuh saya tambahkan garam 1 sendok teh dan kaldu jamur aja ya, itu udah cukup. Kemudian di sini tuh saya tes rasa teman-teman, bagaimana rasanya, kalau misalnya ada yang kurang ya tinggal ditambahkan lagi. Dan ternyata ini tuh sudah enak banget dan ini juga udah matang ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Saya juga udah selesai masak. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Semoga kalian suka, menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.